A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika yahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Bagaimana kabarnya teman-teman? Apakah masih semangat mengikuti mata pelajaran kewirausahaan? Saya harap sih teman-teman masih semangat, masih mempunyai motivasi yang tinggi untuk mengikuti mata pelajaran kewirausahaan. Baik, pada pertemuan sebelumnya, wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang di bab 1 ini, yaitu membahas tentang perencanaan usaha kerajinan. Nah, di bagian yang sekarang yang akan saya bahas, nanti akan membahas tentang sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Langsung saja kepada sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang berdasarkan bahannya. Produk kerajinan dari bahan limbah dapat dibagi menjadi dua, kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar dan kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Kemudian kerajinan dari bahan limbah bunga kering. Seperti yang telah kita ketahui bersama, di sekitar kalian tentunya banyak limbah dari bunga kering yang tidak dimanfaatkan. Bahkan limbah tersebut menjadi sampah. Nah, tugas kalian nih yang sekolah atau yang memiliki pengetahuan tentang hal tersebut, bagaimana mengubah limbah bunga kering tersebut menjadi sebuah kerajinan. Kemudian ada kerajinan limbah dari tempurung kelapa. Nah, dari tempurung kelapa ini bisa disebut juga dengan batok. Nah, biasanya kan terdapat di daerah pesisir pantai yang banyak ditumbuhi pohon kelapa. Nah, bahan-bahan ini bisa berguna loh ketika kalian punya pengetahuan sehingga mempunyai kerajinan dan nantinya akan menjadi nilai jual yang tinggi. Untuk selanjutnya, kerajinan dari bahan limbah kayu. Bagaimana kalian memanfaatkan limbah kayu yang ada di sekitar kalian? Limbah kayu juga ternyata bisa menjadi kerajinan yang unik ketika kalian tahu bagaimana memanfaatkan benda tersebut. Terus yang selanjutnya, kerajinan dari limbah akar bambu. Apa kalian pernah mendengar atau melihat limbah akar bambu? Nah, limbah akar bambu ini biasanya hanya dibakar. Namun bagi orang-orang yang kreatif dan memiliki pengetahuan akan hal tersebut, ternyata bisa menjadi sebuah kerajinan yang unik dan memiliki nilai jual yang tinggi. Kemudian kerajinan dari limbah tulang ikan. Nah, tulang ikan di sini juga ketika kita makan ikan kan ada tulangnya. Nah, tulangnya itu bisa dibuat kerajinan, bahkan menjadi nilai jual yang tinggi. Nah, apabila kamu melihat limbah tulang ikan, tentu akan melihat pemandangan yang tidak baik. Namun limbah tulang ikan akan dibuat menjadi kerajinan yang unik. Kerajinan dari tulang ikan ini banyak dikembangkan oleh pengrajin Ubud di Bali. Selanjutnya, kerajinan dari limbah kulit kerang. Kulit kerang atau cangkang kerang ini dapat dibuat kerajinan yang indah dan unik. Nah, kulit kerang yang berukuran kecil dan pipi dapat dibuat sebagai pelapis tempat sabun, penghias frame foto atau cermin, kap lampu, kotak perhiasan, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, kerajinan dari limbah botol plastik. Jadi botol plastik yang kita minum setiap hari nih, kayak modelnya Aqua, Le Mineral, dan lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi nilai ekonomi yang nilai jualnya sangat tinggi. Nah, selanjutnya kerajinan limbah dari styrofoam atau gabus. Sudah tidak asing lagi nih bagi kita karena hampir semua orang pernah menggunakan atau pernah melihatnya. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai bahan kerajinan. Nah, untuk selanjutnya itu kerajinan dari limbah karet ban. Pernah kalian mendengar atau melihat karet ban yang biasanya kalian gunakan sepeda motor setiap harinya? Ternyata itu bisa kita gunakan sebagai kerajinan. Nah, bagi orang-orang yang kreatif dan bagi kalian nih tugasnya yang memiliki pengetahuan, jangan sampai pengetahuan kalian tidak dimanfaatkan. Bagaimana sih caranya? Terus apa saja prosedurnya? Nah, makanya ketika ada materi atau rangkuman-rangkuman dari buku, nah di sini tuh saya merangkum slide PowerPoint ini menjadi sebuah rangkuman yang ringkas. Jika kalian mempunyai buku nih, buku yang tebal, nah tidak mungkin atau mungkin lama membacanya juga dalam satu buku itu. Nah, saya rangkum dalam bentuk PowerPoint di sini. Nah, kalian tuh banyak yang salah penangkapan ya waktu kemarin saya memberikan tugas. Jadi tugasnya itu waktu kemarin merangkum atau menulis apa saja yang dipelajari di semester 1. Jadi teman-teman, yang saya berikan ini adalah materi yang kalian untuk baca, yang saya sudah rangkum, bukan kalian rangkum lagi gitu, bukan kalian tulis lagi. Jadi ada yang kebanyakan salah paham ya, yang kemarin saya kasih tugas. Jadi PowerPoint yang saya buat ini adalah rangkuman dari buku. Nah, saya bukunya memakai karyanya Buku Prakarya dan Kewirausahaan. Buku Prakarya dan Kewirausahaan ini karya Indah Setiawati, Wawat Naswati, Hayati Ningsih, Miftahodin Cahyadi, dan Dwi Ayu. Nah, karya mereka nih judulnya Prakarya dan Kewirausahaan. Jadi saya sudah merangkum dalam bentuk PowerPoint. Jadi bukan kalian rangkum lagi ya di sini. Jadi bisa dipahami kan? Kemarin banyak yang salah paham. Jadi saya memberikan PowerPoint ini berupa rangkuman yang dari buku yang tebal ini saya rangkum berbentuk PowerPoint. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi sampai mana tadi? Sampai kerajinan dari limbah karet ban. Nah, limbah karet ban ini semakin hari semakin banyak orang yang memiliki kendaraan bermotor. Nah, alangkah sayangnya limbah karet ban tersebut tidak bisa dimanfaatkan. Kemudian bagaimana caranya? Bisa menjadi meja, kursi, atau kerajinan unik lainnya. Yang selanjutnya kerajinan dari limbah kaleng. Nah, kaleng nih produk minuman yang biasanya dari Pocari atau larutan yang berbentuk kaleng dan lain sebagainya, itu juga bisa dimanfaatkan menjadi sebuah kerajinan yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Jadi ketika kalian lulus SMK, ketika di wirausaha ini dipelajari atau diajarkan tentang wirausaha, jadi kalian sudah tidak bingung lagi gitu. Bagaimana sih berwirausaha? Apa sih artinya berwirausaha gitu? Kemudian selanjutnya kerajinan dari limbah botol kaca. Nah, limbah botol kaca itu merupakan salah satu limbah rumah tangga jika diperhatikan botol kaca memiliki warna-warni yang beragam. Nah, seperti warna hijau, coklat, kuning,
biru atau merah. Selanjutnya, kerajinan dari limbah logam. Memang sih limbah logam itu berbahaya, tapi ternyata dapat dimanfaatkan untuk produk kerajinan. Contohnya miniatur kapal laut, sepeda motor, mobil, robot hewan atau manusia berbentuk miniatur semuanya. Yang selanjutnya, manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai yang diciptakan mengutamakan fungsinya. Jadi kita memanfaatkan sebagai fungsinya. Kemudian dibuat dengan benda pajangan atau hiasan. Nah, manfaatnya untuk sebagai hiasan itu bisa. Terus potensi kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang ini, potensinya apa saja? Itu berbeda-beda ya. Nah, di sini apabila di daerah pesisir, pantai, atau laut, limbah berbentuk bangun ruang yang banyak tersedia seperti cangkang kerang laut, tulang ikan, tempurung, kelapa, sabut kelapa, dan lainnya. Nah, jadi kalian ketika mau mengaplikasikan limbah berbentuk bangun ruang, kemudian rumah kalian di daerah pesisir. Nah, jadi fokusnya ke cangkang kerang, tulang ikan, dan tempurung. Kemudian yang kedua, di daerah pegunungan nih. Di daerah pegunungan berbeda lagi. Limbah berbentuk bangun ruang ini seperti biji-bijian kering, buah-buahan kering, kulit durian, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, daerah pertanian. Limbah berbentuk bangun ruang yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah biji-bijian kering, bunga kering, kulit pohon kering, dan lain sebagainya. Nah, daerah perkotaan nih, daerah perkotaan yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya kemasan plastik, botol kaca, kemasan kaleng, dan lain sebagainya. Kemudian, perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama, menentukan bahan atau materi produk kerajinan. Jadi materialnya, dampak ke lingkungannya bagaimana, baik atau burukkah. Kemudian menentukan teknik produksi. Tekniknya bermacam-macam, ada yang teknik pahat, terus teknik ukir, teknik konstruksi atau sambungan, teknik raut, teknik bubut, dan sebagainya. Nah, itu beberapa tekniknya. Nah, sedangkan teknik yang digunakan dalam pembuatan barang-barang kerajinan dengan menggunakan bahan limbah berbentuk bangun ruang dapat dilakukan yang pertama pahat, yang kedua teknik cetak, teknik ukir, teknik kolase, dan sebagainya. Kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi kerajinan ini apa saja? Biasanya alat-alat yang hampir semua kerajinan dibutuhkan, yang pertama alat-alat tulis atau gambar. Ya, misalnya peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan hampir seluruh karya kerajinan, terutama saat membuat rancangan kerajinan tersebut. Jadi sebelum kita melakukan kerajinan apa atau menentukan kerajinan apa yang ingin kita buat, biasanya kita mengkonsep terlebih dahulu. Dibutuhkan pensil dan buku dan lain sebagainya. Kemudian material habis pakai. Ada bahan yang berfungsi sebagai bahan utama dan bahan penunjang.
Nah, di sini ada bahan alami dan bahan sintetis. Kalau bahan alami itu bahan bakunya yang bahan dasarnya berasal dari alam. Nah, sedangkan bahan sintetis nih, yaitu bahan sintetis atau bahan olahan. Bahan alam yang telah diolah melalui proses industri. Selanjutnya, proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Contoh proses membuat kerajinan lampu hias. Nah, di sini dicontohkan untuk membuat kerajinan lampu hias. Yang pertama alat pendukung, terus perancangan produk, kemudian keselamatan kerja nih. Harus diutamakan keselamatan kerja walaupun dalam hal membuat kerajinan atau kerja dan yang lainnya. Kemudian membuat pola dan memotong botol minuman dari bagian atas, terus menggunting botol minuman, membuat pola. Yang selanjutnya membentuk hiasan lampu bagian atas, terus membuat pola dan memotong botol minuman. Nah, semuanya di sini saya lampirkan ini. Di sini ada link YouTube-nya nih. Bisa kalian teman-teman tonton nih link YouTube-nya. Semua proses awal dari akhir sampai jadi. Teman-teman bisa klik linknya aja gitu. Linknya aja, silakan teman-teman tonton link YouTube-nya di sini. Nah, yang terakhir ketika sudah jadi lampu hias tersebut, bagaimana pengemasannya? Biasanya untuk proses pengemasannya itu yang pertama warnanya itu harus menarik. Kemudian produknya harus dilindungi di dalamnya seperti pencemaran, gangguan fisik, gesekan, benturan, supaya barang yang kalian buat ini bagaimana selamat atau misalkan tidak pecah nih ke tangan orang yang membelinya. Caranya bagaimana? Entah dibungkus pakai kardus, pakai papan dan lain sebagainya. Pokoknya intinya supaya aman nih. Bagaimana sih caranya gitu? Teman-teman sendiri bisa memikirkannya. Nah, itu saja teman-teman materi yang saya sampaikan di sini. Jadi di sini sistem usaha produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kekurangan hanya milik saya dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.